Oke, balik lagi di channel Christian Adityo, teman-teman. Ini adalah video lanjutan dari video yang cara mengiringi part 1, ini part 2-nya. Kita akan lebih mengulas bagaimana cara mengiringi menggunakan chord yang dasar-dasar aja, tapi nanti kita mencoba ngakalin ya, supaya walaupun chord yang sebenarnya mencetnya itu gampang aja, nggak usah terlalu banyak mikir, tapi kita bisa membuat lagu tersebut jauh lebih manis, jauh lebih asik dengan demo yang sudah Mas Kris siapkan yang genrenya kayak pop melo gitulah teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung masuk aja ke segmen Piano Imtrik. Oke teman-teman, jadi kita nyiapin tiga atau empat cara belajar. Yang pertama adalah teman-teman dengerin dulu demonya, kemudian sambil baca-baca chordnya. Nah, demonya Mas Kris sudah sediain ya. Kemudian yang kedua, teman-teman coba latihan mengiringi dengan chord yang biasa aja. Dengan chord yang biasa, kalau udah coba mengikuti instruksi dari video ini dan teman-teman coba terapkan. Dan yang keempat, coba teman-teman nanti tambahin sedikit demi sedikit kayak filler atau garnish lah yang pemanis dari lagu tersebut. Kemudian yang kelima, ada 5 ternyata metode belajarnya mengaplikasikan ritme yang berbeda-beda. Mungkin di video ini nggak nyampe sampai situ, tapi kita coba bahas aja di sini. Melodinya ini Mas Kris udah bikin ya. Teman-teman kalau mau nyari melodi ini nanti bisa di Instagramnya Musik Buddies. Mas Kris baru ada bikin tuh Instagramnya Musik Buddies. Nanti semua kegiatan lesson piano imtrik ada di Musik Buddies. Nih sini nih. C, G. Nah, chordnya Mas Kris bacain. G minor, F, E mayor, A minor, D mayor, D minor, G, F, C mayor 7, F mayor 7, C mayor 7, F mayor 7 lagi, E minor 7, A minor, D minor, C, F minor, G, C. Nah, jadi Mas Kris sengaja bacain chordnya supaya teman-teman yang tunanetra bisa mengikuti ya. Jadi bukannya gimana-gimana. Yang teman-teman normal bisa baca di layar itu ada chordnya Mas Kris, ada buat di situ. Nah, kemudian gini ya teman-teman, tadi itu kan dari chord yang biasa-biasa aja. Nanti kita mau coba rubah. Nah, teman-teman kalau mau nyari demonya ini nanti di Instagramnya Musik Buddies ya. Kalau teman-teman juga mau mengikuti program kursus musik online, nanti ada di kolom deskripsi, ada di Musik Buddies. Ya, seperti itu. Offline juga oke di situ ya. Nah, kita lanjutin lagi teman-teman. Nih, Mas Kris kasih spoiler ya. Yang tadinya dari C, D, 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 itu chordnya masih ada di atas itu, teman-teman bisa lihat. Nah, G-nya ini teman-teman nanti bisa rubah dalam 2 bentuk. C-nya misalnya root seperti ini ya, kayak begini. G-nya teman-teman bisa memainkan G inversi 1 di sini. Ya, tapi jempol kanannya nih, lihat jempol kanannya pindahin ke A. Nah, jadi seolah seperti dia G sus 2 ya. Tapi kita tambahin ininya. Nah. Tuh. Jadi bunyinya enak. Tuh. Oke, yang tadinya G minor. Oke, tadinya G minor kita bisa rubah jadi, nah, kita jadi ini nih, ya. G diminis, ya. G diminis kita rubah. Tuh. Habis itu masuk ke F. Nah, F-nya ambil yang inversi 1. Habis itu masuk ke E-nya juga inversi 1. A minornya biasa.
Habis itu D minor biasa, D minor root, habis itu G inversi 1. Keseringan pakai inversi 1 ya. Kita coba frase bait satunya baru referen. Oh ya, ini lagu Mas Kris bikin sendiri ya, supaya tidak ada kena copyright. Ya teman-teman, kalau kena copyright kan sayang ya, videonya udah bikin begini-begini ntar kena copyright. Aduh. Tapi tolong jangan dijadiin lagu ya. Ini hanya dalam bentuk untuk ini apa namanya, pembelajaran teman-teman semua. Teman-teman bisa akses lagu ini di demo ini di Instagramnya Musik Buddies ya. Nih, tuh. Jadi ini biasa. Nah, tuh. Nah, G diminis. Nah, F inversi 1. E inversi 1. Nih, ini pakai yang begini. Tuh, kayak gitu ya. Jadi dari C tadi nah G-nya modelnya begini, kiri itu B sama G, kanan itu A D G itu. Habis itu G minor ya. Nah, G minor kirinya itu bass sama G, kanannya adalah bass cis G. Tuh. Habis itu F biasa, tapi diinversi satukan, berarti kirinya adalah A dan F, kanannya adalah A C F. Habis itu E mayor sorry. Nah, E mayornya ini E mayor kirinya adalah G crash dan E. Nah, ya seperti ini, atau bass G crash ke G crash atas, atau ini aja begini. Kanannya adalah B E G crash. Nah, ya. Habis itu A minor biasa. Habis itu D mayor. Nah, D mayornya ini bisa bassnya fis atau F crash D, kemudian F crash lagi, kanannya adalah A D fis. Habis itu nah, D minornya teman-teman bisa jadikan D minor 7. Jadi D minornya itu kirinya D sama A, kanannya adalah C F A. Begini. Nah, yang A minor tadi, yang jatuh di A minor, nah teman-teman bisa memainkan A minornya seperti ini nih. Tuh. Yang bagian ini. Nih, di bagian ini. Nah, ini A minornya teman-teman bisa main seperti ini. Ini bass A, kanannya adalah B C E. Ya. Ini adalah A minor 9, tapi kita rubah menjadi seperti ini. Tuh. Sebenarnya nggak ribet ya teman-teman, makanya latihan yang betul. Nih, lagi nih, kita mainin lagi ya. Tuh, sekali lagi. Tuh. Tuh. Ini F minor 7 biasa. Oke, udah. Yang lain-lain ini biasa aja nih. Ini biasa semuanya. Nah, sekarang kalau udah ketemu chordnya begitu, sekarang kita rubah permainannya. Apakah kita hanya begini-begini aja? Nih ingat ya, dari antara melodi tersebut dia ada kekosongan di bagian ini. Nah, kita bisa kasih gerak seperti ini nih, teman-teman nih. Loadingnya agak lama. Nah, di sini. Tuh, kita bisa kasih kayak gitu. Nah,
Intinya, misal nah, itu kan ada kosong. Tadi nah, kita bisa kasih seperti itu ya. Dalam bentuk turun. Kalau teman-teman mau membuat sebuah nuansanya dia jauh lebih mengalir dengan pop yang seperti ini, kita bisa menggunakan filler turun ya, kayak arpeggio-nya bisa menggunakan scale sini. Tuh. Ya, do, re, sol, si, do. Nah, mau pakainya gimana-gimana enak nih, dari F. Nah, nih, habis itu ke C. Itu juga enak. Itu juga bisa ya, tapi do, re, sol, nah ini bisa digunakan di berbagai macam ya, tapi tetap disesuaikan gitu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memberikan sebuah filler ya, bagaimana cara kita ngasih sedikit demi sedikit filler di situ tuh teman-teman. Bisa filler, bisa lick ya. Jadi kita bisa membuat, misalnya kalau kita main di yang tadi di awal, nah polanya kan keseringan seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih, C ini yang tadi C-nya begini, kita bisa rubah jadi begini ya teman-teman tuh. Sorry, Mas Kris lupa kasih tahu di awal. Nah, kita bisa main kayak gini karena dia 4/4, jadi kita bisa main kayak gini. Nah, kita bisa tangan kirinya nih tetap aja begini, tapi tangan kanannya ini kita bisa mengulang dari chordnya tersebut dengan menekannya secara broken nih. Mas Kris coba kasih contoh ya. Kurang mundur. Mana nih? Misalnya gini, tadi kan dari ending dari kalimatnya adalah D minor, habis itu G, habis itu baru masuk F. D, ya gitu kan, dari G ke F. Nah, kita lihat nih chord tujuannya dari G, kemudian chord tujuannya adalah F. Chord awal mulanya adalah G, chord tujuannya adalah F. Nah, kita bisa mengambil spoiler dari F tersebut ini sebagai bentuk jembatan. Nah, kayak gitu. Baru kita jembatannya chord F-nya ada apa aja sih? Ada C, F, A kan gitu kan? Ya, kita balikin aja C, A, F, turunin lagi begini, sesuaiin dengan ketukannya. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini kayak gini. Tuh, kayak gitu. Nah, intinya mengiringi itu tidak sulit. Kalau teman-teman mau coba belajar, mau coba latihan, ya pasti bisa ya teman-teman. Semoga dengan ini teman-teman bisa berlatih. Kalau misalnya ada request materi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.